Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan membahas materi aritmatika sosial. Sebelumnya, mari kita sama-sama membacakan Bismillahirrohmanirrohim. Semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan kalian bisa mengikutinya dengan baik. Anak-anak, minggu lalu Ibu sudah memberikan lembar kerja yang harus kalian kerjakan mengenai aritmatika sosial. Nah, kalian sudah mendapat gambaran materi aritmatika sosial itu terdiri dari apa saja. Coba barangkali kalian ada yang tahu? Nah, terdiri dari ada harga penjualan, pembelian, untung, rugi, dan lain-lain gitu ya. Nah, sekarang coba kita lihat. Ini Ibu akan bahas satu-satu. Nah, ini dalam kehidupan sehari-hari kalian mungkin sering melakukan kegiatan ini. Jual beli, belanja ke pasar, di supermarket, atau lain-lain. Setiap yang berdagang atau yang berjualan pasti ingin mendapatkan keuntungan, tidak ingin mendapatkan kerugian, ya. Nah, kegiatan jual beli akan berkaitan langsung dengan perhitungan yang dalam penyelesaiannya membutuhkan matematika. Sebagai contoh, misalnya di suatu toko swalayan biasanya mengambil keuntungan 30%. Kemudian misalnya ada lagi untungnya sekian rupiah. Lalu berapa untungnya, berapa ruginya kalau memang rugi. Nah, kita lihat ini. Ada harga pembelian, harga penjualan, untung dan rugi. Harga barang dari pabrik, grosir atau tempat lainnya disebut harga pembelian atau modal. Sedangkan uang yang diterima oleh pedagang dari hasil penjualan barang itu disebut harga penjualan. Dalam perdagangan terdapat dua kemungkinan yang akan dialami oleh pedagang, yaitu pedagang akan mendapat untung atau pedagang akan mengalami kerugian. Kemudian kita lihat untung dan persentase untung penjual dikatakan mengalami untung jika harga penjualan lebih tinggi dari harga pembelian atau modal. Untung itu sama dengan harga penjualan dikurangi harga pembelian atau modal. Sedangkan persentasenya untung dibagi harga pembelian atau modal dikalikan 100%. Contohnya begini. Koperasi sekolah membeli satu dus sari buah yang berisi 24 gelas dengan harga Rp25.000. Sari buah itu kemudian dijual dengan harga 1.300 per gelas. Nah, sekarang kita bandingkan harga pembelian dan penjualan. Apakah koperasi sekolah mengalami keuntungan atau mengalami kerugian? Coba lihat. Harga belinya Rp25.000 untuk satu dus yang berisi 24 gelas. Harga jualnya 1.300 per satu gelas. Kalau isinya 24 gelas, maka koperasi akan mendapat uang dari hasil penjualan satu dus berapa? Rp31.200. Ini ya, 24 dikalikan 1.300. Nah, ternyata harga penjualannya lebih tinggi dari harga pembelian. Maka koperasi sekolah mendapatkan keuntungan. Berapa untungnya? Ini 31.200 dikurangi 25.000. Jadi 6.200 keuntungannya. Sekarang rugi dan persentase rugi. Penjualan dikatakan mengalami rugi jika harga penjualannya lebih rendah daripada harga pembelian atau modal. Nah, ini rugi. Harga pembelian dikurangi harga penjualan. Persentase ruginya, rugi dibagi harga pembelian kali 100%. Contoh nih, seorang pedagang membeli, nah ini sepertinya masih untung nih, membeli yang nomor 1 ya, membeli 2 macam beras masing-masing sebanyak 60 kg dengan harga 7.200 per kilogram dan 40 kg dengan harga 7.600 per kilogram. Kedua jenis beras tersebut kemudian dicampur dan dijual dengan harga 7.800 per kilogram. Berapakah keuntungannya? Tentukan persentase keuntungannya. Kita lihat
penyelesaiannya. Ini harga pembeliannya kan 60 kg yang harganya 7.200 dan 40 kg yang harganya 7.600. Maka hasilnya ini harga belinya 736.000. Ini dijumlahkan ya. Sedangkan harga penjualannya kan berasnya dicampur. Jadi dari 60 ditambah 40. Jadi ada 100 kilo ya. 100 kilo kali dijualnya 7.800, maka uang yang diperoleh 780.000. Ternyata ini harga penjualan lebih besar dari harga pembelian. Sehingga pedagang itu mendapatkan untung. Berapa untungnya? 44.000. Berapa persentase untungnya? 44.000 dibagi harga belinya 736.000 kalikan 100%, maka memperoleh keuntungan 5,98%. Itu ya. Nah, sekarang yang kedua. Ini ada seorang pedagang durian membeli 100 buah durian dengan harga seluruhnya 1.000.000 dan ongkos angkutnya 100.000. Kemudian 40 durian itu dijual dengan harga 13.000 per buah dan 52 buah dengan harga 10.000 per buah. Sisanya busuk. Kalau busuk mungkin tidak dijual ya. Berapa kerugian pedagang itu? Tentukan persentase ruginya. Nah, lihat modalnya berapa. Modalnya 1.000.000 dengan 100.000 karena ada ongkos. Jadi 1.100.000. Yang harga jualnya yang 40 dijual 13.000, yang 52 dijual 10.000 ya, maaf ini 10.000. Nanti ini Ibu hapus dulu, ini harusnya 10.000. Yang ini. Oke. Ini 10.000, maka diperoleh uangnya 520.000 ditambah 520.000. Jadi 1.040.000. Berarti harga penjualannya ternyata lebih rendah dari harga pembeliannya atau modalnya. Ini berarti pedagang itu mengalami kerugian sebesar berapa? 60.000. Berapa ruginya? 60 dibagi ini modal 1.100.000. Jadi hasilnya adalah 5,45%. Jadi pedagang itu mengalami kerugian karena apa tadi? Karena harga jualnya lebih rendah dari harga beli. Nah, sekarang lihat dari sini. Kita ambil kesimpulan bahwa harga pembelian dan hubungan antara harga pembelian dan harga penjualan ya. Harga penjualan sama dengan harga pembelian ditambah untung. Kalau rugi berarti harga penjualan itu harga pembelian dikurangi rugi. Kemudian harga pembelian itu sama dengan harga penjualan dikurangi untung. Ini dari sini ya, sama. Harga pembelian sama dengan harga penjualan ditambah rugi. Persentasenya tadi untung itu sama dengan persentase untung dikalikan harga pembelian. Sedangkan rugi adalah persentase rugi dikalikan harga pembelian. Tadi sudah ada bahwa persentase rugi adalah rugi dibagi harga pembelian. Nah, seperti itu ya. Nih, lanjut saja. Nah, ini ada contoh nih. Toko mainan ceria berhasil menjual 30 buah mainan edukatif anak dengan memperoleh hasil penjualan 432.000. Dari hasil penjualan tersebut, ternyata toko ceria mendapat untung sebesar 90.000 rupiah. Tentukan harga pembelian sebuah mainan edukatif anak tersebut. Coba lihat. Hasil dari penjualan mainan itu adalah 432.000 untuk 30 buah mainan. Harga pembeliannya berapa? Berarti harga pembeliannya adalah harga penjualan dikurangi keuntungan. Ini kan untungnya 90.000. Jadi harga pembeliannya adalah 300
42.000 ya. Jadi harga pembelian satu buah mainan edukatif adalah 342.000 dibagi 30.000. Jadi harganya 11.400 rupiah satu, atau modalnya. Satu buah mainan itu modalnya 11.400 rupiah. Gitu ya. Kita lanjut. Nah ini pedagang elektronik membeli CD audio player dengan harga 800.000 rupiah. Jika pedagang tersebut menghendaki untung 15%, berapa rupiah perangkat tersebut harus dijual? Nah, sekarang kita seorang pedagang beli barang nih, harganya 800.000 beli dari pabrik. Dia pengen dapat untung 15%. Kamu hitung dulu untungnya berapa. 15% berarti 15/100 kali 800.000. Ini 3/20 dari mana ini? Disederhanakan. 15 bagi 5, 3. 100 bagi 5, 20 kali 800.000. Hasilnya 120.000. Nah, sekarang kalau pedagang itu membelinya 800.000 dan ingin mendapat untung 15%, yaitu ini 120.000, berapa harus dijual? Berarti barangnya harus dijual dengan harga 800.000 ditambah 120.000. Jadi dijualnya 920.000. Ya, yang berikutnya. Seorang pedagang buah membeli 45 buah. Nah, ini sumber ininya ya, sumber gambarnya. Membeli 45 buah semangka dengan besar yang relatif sama. Setelah terjual habis, ternyata pedagang itu mengalami kerugian sebesar 13.500 karena ia hanya memperoleh uang dari hasil penjualannya sebanyak 495.000. Tentukan harga pembelian setiap buah semangka. Nah, lihat. Kita diketahui di sini adalah harga penjualannya dan ruginya. Berarti kalau gitu harga belinya berapa? Kan tadi harga penjualan ditambah rugi. Ya. Nah, itu kita bisa lihat ke slide yang di sebelumnya yang ini. Harga pembelian itu, nah ini ya, ada di sini. Tuh. Harga nih ya, kita pakai ini. Lanjut. Ini harga pembelian berarti harga penjualan ditambah rugi. Penjualannya tadi 4.950.000 ditambah rugi. Ruginya berapa? 13.500. Berarti harga penjualannya 508.500. Berarti tuh ternyata harga pembeliannya lebih besar dari harga penjualan. Sehingga pedagang itu mendapat kerugian. Oh ya, maaf. Kita mau menghitung harga pembelian satu semangka ya. Tadi harga satu semangkanya semangka yang dibelinya 45 buah. Berarti kalau gitu harga satu semangkanya berapa? Nih, harga beli semuanya itu 508.500 dibagi 45. Jadi hasilnya 11.300. Jadi harga satu buah semangka pada saat dibeli oleh pedagang itu adalah 11.300 rupiah. Satu lagi, ini toko kain indah menjual 2 lembar kain batik dengan motif dan kualitas yang sama dengan harga 96.000 rupiah. Ternyata toko tersebut mengalami kerugian sebesar 25%. Berapa harga pembelian selembar kain batik? Nah, coba kita lihat dalam persen ini ya. Nih, harga pembelian sebagai kondisi awal perdagangan dapat dinyatakan dengan
100%. Nah, lihat-lihat di sini. Kalau kita beli, berarti ketika kita beli itu artinya 100% kan? Nah, di sini ada rugi 25%. Jadi harga penjualan dalam persen, harga pembelian dikurangi rugi. Belinya tadi berapa? Ini 100%. 100% dikurangi dulu ruginya 25%, sehingga artinya yang dijual itu hanya 75% harganya dari harga beli. Coba betul nggak? Mengerti nggak ada sampai dari sini? Karena di sini diketahui ruginya 25%. Harga ini adalah harga beli seluruhnya 96.000. 96.000 terus rugi 25%. Artinya yang dijual itu berapa persennya? Kan harga belinya itu berarti 100%. 100% dikurangi 25%. Jadi 75%. Jadi 75% dari harga beli adalah ini 96.000. Oh maaf, coba lihat baca lagi ya. Toko Kain Indah menjual 2 lembar kain batik dengan ini harga jualnya. Maaf, harga jualnya 96.000. Berarti berapa harga belinya begitu ya. Nah, ini tadi. Kalau harga belinya itu adalah 100%, ruginya 25%, berarti harga jualnya hanya 75%. 75% dari harga beli itu besarnya 96.000. Berarti 100%-nya dari harga beli itu berapa? Maka ini tinggal dibalikan, ini kan 75% dari harga beli itu 96.000. Maka harga pembeliannya adalah balikan 75%, jadi 100 per 75 kali 96.000. Sehingga didapat harga pembeliannya adalah 128.000. Itu untuk 2 kain. Kalau begitu harga satu kainnya berapa? 128.000 dibagi 2. Jadi 64.000. Begitu ya. Sekali lagi nih Ibu ulang di sini. Ini yang diketahuinya harga jual 2 kain 96.000. Dari harga itu pedagang rugi 25%. Maka ini kita harus mencari harga jual. Gitu ya. Jadi harga jualnya itu berapa? Ya ini 100 per 75. 75 dari mana? Ini 100% dikurangi 25% karena rugi. Ini dibalik ya. Jadi 100 per 75 kali 96.000. Itu saja mungkin yang Ibu bisa sampaikan hari ini. Selanjutnya nanti kita akan berlatih soal-soalnya. Untuk pertemuan minggu berikutnya nanti kita akan membahas rabat atau diskon, bruto, tara, dan neto. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.